Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang silsilah Shogun Tokugawa, kesogunan terakhir di Jepang. Shogun. Pada masa lalu, Jepang diperintah oleh seorang kaisar, akan tetapi pemerintahan sesungguhnya dijalankan oleh shogun atau sei tai shogun. Arti dari sei tai shogun adalah panglima tertinggi pasukan ekspedisi melawan orang barbar. Shogun adalah gelar penguasa militer Jepang selama sebagian besar periode antara tahun 1185 hingga 1868. Seorang shogun secara tradisi diangkat oleh kaisar. Shogun biasanya merupakan penguasa de facto negara Jepang. Jabatan shogun pada prakteknya bersifat turun-temurun. Meskipun sepanjang sejarah Jepang, beberapa klan berbeda memegang posisi tersebut. Gelar tersebut awalnya dipegang oleh komandan militer pada periode Heian pada abad ke-8 dan ke-9. Ketika Minamoto no Yoritomo memperoleh kekuasaan politik atas Jepang pada tahun 1185, gelar tersebut dihidupkan kembali untuk mengatur posisinya, menjadikannya shogun pertama dalam pengertian yang biasa dipahami. Sering dikatakan bahwa seseorang harus berasal dari garis keturunan Minamoto untuk menjadi seorang shogun. Namun hal ini tidak benar. Meskipun benar bahwa garis keturunan Minamoto dihormati sebagai garis keturunan yang cocok untuk posisi shogun. Shogun keempat dan kelima dari kesogunan Kamakura berasal dari keturunan Fujiwara. Meskipun ibu mereka berasal dari garis keturunan Minamoto. Dan shogun ke-6 hingga ke-9 berasal dari garis keturunan kekaisaran. Oda Nobunaga yang mengaku sebagai keturunan klan Taira didekati untuk posisi shogun sebulan sebelum kematiannya. Kesogunan di Jepang. Sebenarnya ada 4 kesogunan di Jepang. Akan tetapi, karena ada perbedaan di antara para ahli dalam penentuan kesogunan yang pertama, maka kesogunan biasanya hanya disebutkan 3 saja. Keempat kesogunan itu adalah 1. Kesogunan pertama atau periode Heian tahun 794 sampai 1185. 2. Kesogunan Kamakura tahun 1185 sampai 1133. 3. Kesogunan Ashikaga atau Kesogunan Muromachi tahun 1336 atau 1338 sampai 1573. 4. Kesogunan Tokugawa atau Kesogunan Edo tahun 1603 sampai 1868. Kesogunan Tokugawa tahun 1603 sampai 1868. Pada video ini, kami akan fokus pada kesogunan terakhir, yaitu Kesogunan Tokugawa. Kesogunan Tokugawa diperintah oleh 15 shogun Tokugawa. Biasanya disebut periode Edo, tahun 1603 sampai 1868. Jepang mengalami perkembangan ekonomi dan budaya yang dramatis, yang didukung oleh masyarakat yang relatif damai. Edo
sekarang Tokyo, menjadi kota terbesar di dunia pada saat itu. Budaya Genroku dan Kasai berkembang, dan Chonin atau warga kota menikmati berbagai aktivitas budaya seperti ukiyo-e, kabuki, bunraku, rakugo, kodan, haiku, dan sastra. Tokugawa Ieyasu. Pendiri Kesogunan Tokugawa di Jepang adalah Tokugawa Ieyasu, terakhir dengan nama Matsudaira Takechiyo. Kemudian ia merubah namanya menjadi Matsudaira Hirosaburo Motonabu, dan namanya dirubah lagi menjadi Tokugawa Ieyasu. Ayah Tokugawa Ieyasu adalah Matsudaira Hirotada, dan ibunya adalah Odae no Kata atau Daishi. Jika ditarik garis keluarga ke atas, maka garis keluarga Tokugawa Ieyasu menyambung sampai shogun yang pertama dari Kesogunan Kamakura, yaitu Minamoto no Yoritomo. Tokugawa Ieyasu lahir pada tanggal 31 Januari 1543 dan wafat pada tanggal 1 Juni 1616. Ia memerintah selama 2 tahun, dari tanggal 24 Maret 1603, dan pada tahun 1605 ia mengundurkan diri sebagai shogun. Ia adalah salah satu dari 3 pemersatu besar Jepang, bersama dengan mantan tuannya Oda Nobunaga dan sesama bawahan Oda, yaitu Toyotomi Hideyoshi. Tokugawa Ieyasu adalah putra seorang daimyo kecil. Ieyasu pernah hidup sebagai sandera di bawah daimyo Imagama Yoshimoto atas nama ayahnya. Ia kemudian menjadi daimyo setelah kematian ayahnya, menjadi sekutu, pengikut, dan jenderal klan Oda, dan membangun kekuatannya di bawah Oda Nobunaga. Setelah kematian Oda Nobunaga, Ieyasu sempat menjadi saingan Toyotomi Hideyoshi sebelum menyatakan kesetiaannya kepada Toyotomi dan bertarung atas namanya. Di bawah pemerintahan Toyotomi, Ieyasu dipindahkan ke dataran Kanto di Jepang Timur, jauh dari basis kekuatan Toyotomi di Osaka. Dia membangun istananya di desa nelayan Edo, sekarang Tokyo. Ia menjadi daimyo terkuat dan perwira paling senior di bawah rezim Toyotomi. Ieyasu mempertahankan kekuatannya dalam upaya Toyotomi yang gagal menaklukkan Korea. Setelah kematian Hideyoshi, Ieyasu merebut kekuasaan pada tahun 1600 setelah pertempuran Sekigahara. Ia menerima penunjukan sebagai shogun pada tahun 1603 dan secara sukarela turun tahta pada jabatannya pada tahun 1605. Namun tetap berkuasa sampai kematiannya pada tahun 1616. Ia menetapkan serangkaian aturan hati-hati yang dikenal sebagai sistem bakuhan, yang dirancang untuk menjaga daimyo dan samurai tetap terkendali di bawah Kesogunan Tokugawa. Tokugawa Hidetada. Tokugawa Hidetada lahir pada tanggal 2 Mei 1579 dan wafat pada tanggal 14 Maret 1632. Ia adalah shogun kedua dari dinasti Tokugawa yang memerintah selama
18 tahun, dari tahun 1605 hingga turun tahta pada tahun 1623. Ia adalah putra ketiga Tokugawa Ieyasu, shogun pertama dari Kesogunan Tokugawa. Tokugawa Hidetada terlahir dari istri selir Tokugawa Ieyasu yang bernama Saigo no Sobune atau Tosuka Masako. Catatan dari admin, sistem pewarisan kekuasaan di Jepang berbeda dengan sistem pewarisan di Indonesia. Kalau sistem pewarisan tahta di Indonesia adalah mengutamakan putra tertua dari permaisuri. Sedangkan di Jepang, sistem pewarisan tahtanya adalah putra tertua yang masih hidup, baik dari permaisuri maupun selir. Tokugawa Hidetada menerapkan tindakan-tindakan anti-Kristen yang selama ini hanya dipertimbangkan oleh Ieyasu. Ia melarang buku-buku Kristen, memaksa para daimyo Kristen untuk bunuh diri, memerintahkan umat Kristen lainnya untuk murtad dengan hukuman mati, dan mengeksekusi 55 orang Kristen, baik Jepang maupun asing, yang menolak meninggalkan agama Kristen atau bersembunyi, dengan membakar mereka bersama anak-anak mereka di Nagasaki pada tahun 1628. Tokugawa Iemitsu. Tokugawa Iemitsu lahir pada tanggal 12 Agustus 1604 dan wafat pada tanggal 8 Juni 1651. Ia adalah shogun ketiga dari dinasti Tokugawa. Ia adalah putra sulung Tokugawa Hidetada dengan Oeyo dan cucu dari Tokugawa Ieyasu. Lady Kasuga adalah pengasuhnya yang bertindak sebagai penasihat politiknya dan berada di garis depan dalam negosiasi kesogunan dengan istana kekaisaran. Iemitsu memerintah selama 28 tahun, dari tahun 1623 hingga 1651. Selama periode ini, ia menyalib umat Kristen, mengusir semua orang Eropa dari Jepang, dan menutup perbatasan negara. Sebuah kebijakan politik luar negeri yang berlanjut selama lebih dari 200 tahun. Setelah kebijakan tersebut diberlakukan, dia adalah anggota pertama keluarga Tokugawa yang lahir setelah Tokugawa Ieyasu menjadi shogun. Ada rumor yang mengatakan bahwa ia bukanlah anak Hidetada, melainkan anak Ieyasu dengan Kasuga no Subune. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awal Iemitsu. Nama masa kecilnya adalah Tokugawa Takechiyo. Dia memiliki dua saudara perempuan, Senhime dan Masako, dan seorang saudara laki-laki yang akan menjadi saingan, Tadanaga. Tadanaga adalah kesayangan orang tuanya. Namun, Ieyasu menjelaskan bahwa Iemitsu akan menjadi shogun berikutnya setelah Hidetada. Masih diperdebatkan apakah Iemitsu dapat dianggap sebagai pembunuh saudara karena membuat adiknya Tadanaga bunuh diri dengan sepupu. Tokugawa Ietsuna. Tokugawa Ietsuna lahir pada tanggal 7 September 1641 dan wafat 4 Juni 1680. Ia adalah shogun keempat dinasti Tokugawa dari Jepang.
yang menjabat selama 29 tahun dari tahun 1651 hingga 1680. Nama kecil Tokugawa Ieyatsuna adalah Takechiyo. Ia dianggap sebagai putra tertua Tokugawa Iemitsu yang menjadikannya cucu dari Tokugawa Hidetada dan cicit dari Tokugawa Ieyasu. Tokugawa Ieyatsuna diduga merupakan putra tertua Tokugawa Iemitsu dengan selirnya Orako no Kata, kemudian bergelar Houjuin. Pada saat itu ayahnya adalah seorang shogun dan telah melakukan beberapa tindakan anti-Kristen setelah pemberontakan Shimabara yang berdarah pada tahun 1637. Meskipun penindasan terhadap pemberontakan ini memadamkan semua ancaman serius terhadap pemerintahan Tokugawa, namun era tersebut masih belum pasti. Ieyatsuna adalah seorang anak yang lemah dan hal ini terbawa hingga masa dewasanya. Tidak ada lagi yang diketahui tentang masa mudanya. Tokugawa Ieyatsuna tidak memiliki putra, sehingga ketika dia sakit pada tahun 1679, suksesinya mulai dibicarakan, di mana Sake Tadakiyo, seorang penasihat pemerintahan kesogunan, mengambil peran aktif. Dia menyarankan agar putra Kaisar Gosai menjadi shogun berikutnya, mengikuti presiden shogun Kamakura di masa lalu, yang pada kenyataannya adalah anggota keluarga kerajaan. Tadakiyo mungkin melihat dirinya menjadi kuat seperti Bupati Hojo. Akan tetapi, banyak anggota keluarga Tokugawa lebih memilih adik laki-laki Shogun Ieyatsuna, yaitu Tokugawa Tsunayoshi, yang juga putra Shogun Iemitsu, untuk menjadi shogun. Tadakiyo pensiun karena malu, dan tak lama kemudian Tokugawa Ieyatsuna meninggal pada tanggal 4 Juni 1680. Dan dia digantikan sebagai shogun oleh Tsunayoshi. Tokugawa Tsunayoshi. Tokugawa Tsunayoshi lahir pada tanggal 23 Februari 1646. Lahir pada tanggal 19 Februari 1709. Ia adalah shogun kelima dari dinasti Tokugawa dari Jepang yang menjabat selama 29 tahun dari tahun 1680 hingga 1709. Nama kecil Tokugawa Tsunayoshi adalah Tokumatsu. Tsunayoshi dikenal karena melembagakan undang-undang perlindungan hewan, khususnya untuk anjing. Hal ini membuatnya mendapat julukan anjing shogun. Tokugawa Tsunayoshi adalah putra Tokugawa Iemitsu dari salah satu selirnya bernama Otama no Kata, yang kemudian dikenal sebagai Keisoin. Putra pertama Tsunayoshi, Tokugawa Tokumatsu, tahun 1679 sampai 1683, meninggal pada usia 4 tahun karena sakit. Pada tahun 1683, istri resmi Tsunayoshi, Takatsukasa Nobuko, meracuni putra kedua Tsunayoshi, Chomatsu, yang merupakan putra dari selir kesayangannya, Yasuko. Chomatsu meninggal pada usia 3 tahun. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa dia mungkin telah meracuni Tokugawa Tokumatsu juga. Pada tahun 1704,
Satu-satunya anak Tsunayoshi yang masih hidup, Tsuruhime, meninggal setelah keguguran, dan beberapa bulan setelah kematiannya, suaminya, menantu laki-lakinya, Tokugawa Tsunanori dari domain Kii, juga meninggal. Oleh karena itu, Tsunayoshi menunjuk keponakannya, Tokugawa Ienobu, sebagai pewaris pada musim dingin tahun 1704. Ienobu adalah putra dari saudara laki-lakinya yang lain, Tokugawa Tsunashige, mantan penguasa Kofu, yang merupakan gelar yang dipegang Ienobu sebelum menjadi shogun. Ienobu pindah ke kediaman resmi pewaris kesogunan di perimeter barat Kastil Edo. Ada rumor bahwa Tsunayoshi ditikam oleh permaisurinya setelah ia mencoba menyatakan anak haram sebagai ahli warisnya. Cerita ini yang berasal dari Sano Gaiki dan terbantahkan dengan catatan kontemporer yang menjelaskan bahwa Tsunayoshi menderita penyakit campak di akhir hidupnya dan meninggal pada tanggal 19 Februari 1709 di hadapan rombongannya. Kematiannya hanya 4 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-63. Ia diberi nama Buddha Jokenin dan dimakamkan di Kaneiji. Tokugawa Ienobu. Tokugawa Ienobu lahir pada tanggal 11 Juni 1662 dan wafat pada tanggal 12 November 1712. Ia adalah shogun ke-6 dari dinasti Tokugawa dari Jepang yang menjabat selama 3 tahun dari tahun 1709 hingga 1712. Nama kecil Tokugawa Ienobu adalah Toramatsu. Ia adalah putra sulung Tokugawa Tsunashige dan selirnya yang bernama Ohara no Kata atau Chosoin, sehingga menjadikannya keponakan Tokugawa Ieyatsuna dan Tokugawa Tsunayoshi, cucu Tokugawa Iemitsu, cicit Tokugawa Hidetada, dan canggah atau piut Tokugawa Ieyasu. Semua anak Ienobu meninggal dalam usia muda. Tokugawa Tsunashige adalah saudara tengah dari Tokugawa Ieyatsuna dan Tokugawa Tsunayoshi, serta putra kedua Tokugawa Iemitsu dengan selirnya yang bernama Unatsu no Kata, sehingga menjadikan Ienobu sebagai keponakan mereka. Pada tahun 1662, paman Ienobu, Ieyatsuna, adalah shogun, dan ayahnya, Tsunashige, adalah daimyo dari Kofu, sebuah daerah kekuasaan yang sangat berharga bagi Tokugawa. Sebelum menjadi shogun, namanya adalah Tokugawa Tsunatoyo, daimyo keempat daerah Kobu dari klan Tokugawa. Tokugawa Ienobu diharapkan menjadi daimyo Kobu berikutnya setelah kematian ayahnya. Namun, setelah Tokugawa Ieyatsuna meninggal pada tahun 1680 dan pamannya yang lain, Tokugawa Tsunayoshi, menggantikan memimpin pemerintahan Bakufu. Kegagalan Tsunayoshi dalam menghasilkan ahli waris laki-laki sangat meningkatkan peluang Ienobu menjadi shogun. Meskipun demikian, untuk saat ini Ienobu tidak dipersiapkan untuk menggantikan keshogunan, melainkan untuk menggantikan ayahnya Tsunashige sebagai daimyo Kofu. Pada tahun 1678,
Tokugawa Tsunashige meninggal dan Tokugawa Ieyasu menggantikannya sebagai daimyo Kofu. Dia menjadi sangat berkuasa di sana karena pamannya adalah shogun. Pada tahun 1709, Shogun Tsunayashi meninggal tanpa ahli waris laki-laki. Dari segi sisilah, tampaknya masuk akal jika daimyo Kofu, Tokugawa Ieyasu, diangkat sebagai shogun. Karena dia adalah satu-satunya keturunan langsung Tokugawa Ieyasu yang tersisa. Namun hal ini merupakan faktor sekunder dalam konteks politik intra-Bakufu yang dibawa sejak hari-hari terakhir pemerintahan Bakufu Tsunayoshi. Penyelesaian akhir dari setiap pertanyaan tentang suksesi kesogunan mungkin dipengaruhi secara efektif oleh fakta bahwa Ieyasu merupakan pilihan istri mendiang Shogun Tsunayoshi. Shogun Ieyasu meninggal pada usia 51 tahun pada tanggal 12 November 1712. Ia digantikan oleh bayi laki-lakinya, Tokugawa Ieyasu. Ieyasu menjadi shogun ketujuh. Tokugawa Ieyasu. Tokugawa Ieyasu lahir pada tanggal 8 Agustus 1709 dan wafat pada tanggal 19 Juni 1716. Ia adalah shogun ketujuh dari dinasti Tokugawa yang memerintah selama 3 tahun dari tahun 1713 hingga kematiannya pada tahun 1716. Nama kecil Tokugawa Ieyasu adalah Nabematsu. Tokugawa Ieyasu lahir pada tahun 1709 di Edo, menjadi putra tertua dari Shogun Tokugawa Ieyasu dan selirnya Okyo no Kata atau Kikoin. Pada saat itu, ayahnya adalah seorang shogun dan mendapat nasihat dari penasihat lama Konfusiusmenya, Arai Hakuseki, yang memiliki pengaruh besar di istana shogun di Edo. Saat Ieyasu lahir, ayahnya Ieyasu berusia 48 tahun. Arai telah menelusuri garis keturunan keluarga Tokugawa hingga ke keluarga Minamoto, pendiri shogun pertama. Oleh karena itu, Ieyasu juga disebut Minamoto no Ieyasu. Dia baru berusia 3 tahun ketika ayahnya meninggal dan dia menjadi shogun Ieyasu. Ia menikah dengan Yoshiko no Miya, putri Kaisar Raiken. Pada tahun 1715, saat usianya baru 4 tahun dan Yoshiko no Miya baru berusia 1 tahun. Meskipun Shogun Ieyasu mengambil peran sebagai kepala resmi Bakufu, dia masih balita karena ia belum cukup umur atau mampu untuk memerintah. Ia ditetapkan di bawah perlindungan dan nasihat sarjana Konfusianisme Arai Hakuseki. 2 masalah diatasi pada masa pemerintahan Ieyasu, reformasi mata uang dan perdagangan luar negeri di Kyushu. Ieyasu tidak terlalu peduli dengan urusan negara dan penasihatnya yaitu Arai Hakuseki menyelesaikan masalah negara itu. Pada tanggal 19 Juni 1716, Shogun Ieyasu meninggal karena komplikasi flu pada usia 6 tahun. Dia tidak berbuat banyak untuk memerintah, tetapi dianggap sebagai karakter yang suka bermain-main dan nakal. Karena dia tidak mempunyai anak,
keturunan langsung Tokugawa Iemitsu pun berakhir. Meskipun demikian, masih ada cabang garis keturunan tambahan dari Ieyasu melalui cabang satu dari banyak anaknya, dan shogun baru Tokugawa Yoshimune dipilih dari salah satu cabang keturunan Tokugawa ini. Tokugawa Yoshimune. Tokugawa Yoshimune lahir 27 November 1684 dan wafat 12 Juli 1751. Ia adalah shogun ke-8 dari keshogunan Tokugawa dari Jepang yang memerintah selama 29 tahun dari tahun 1716 hingga turun tahta pada tahun 1745. Ia dianggap sebagai salah satu shogun Tokugawa yang terbaik. Yoshimune dikenal karena mencabut larangan sastra barat. Tokugawa Yoshimune lahir di Kii. Ayahnya adalah Tokugawa Mitsusada dan ibunya adalah Oyuri no Kata atau Joenin. Tokugawa Mitsusada adalah putra Tokugawa Yorinobu dan Nagagawa Dono. Tokugawa Yorinobu adalah putra dari Tokugawa Ieyasu dan Kageyama Dono. Jadi, Tokugawa Yoshimune adalah cicit dari Tokugawa Ieyasu. Yoshimune bukanlah putra mantan shogun manapun. Sebaliknya, dia adalah anggota cabang kadet klan Tokugawa. Tokugawa Ieyasu, pendiri keshogunan Tokugawa yang sangat menyadari kepunahan garis keturunan Minamoto pada tahun 1219. Menyadari bahwa keturunan langsungnya mungkin akan punah, sehingga keluarga Tokugawa berada dalam resiko kepunahan. Jadi, meskipun putranya Tokugawa Hidetada menjadi shogun kedua, ia memilih 3 putra lainnya untuk mendirikan Gosanke, cabang wangsa Tokugawa yang akan menyediakan shogun jika tidak ada ahli waris laki-laki. Ketiga Gosanke tersebut adalah cabang Owari, Kii, dan Mito. Yoshimune berasal dari cabang Kii. Pendiri wangsa Kii adalah salah satu putra Tokugawa Ieyasu, Tokugawa Yorinobu. Ieyasu mengangkatnya menjadi daimyo Kii. Putra Yorinobu, Tokugawa Mitsusada, menggantikannya. 2 putra Mitsusada menggantikannya. Dan ketika mereka meninggal, Tokugawa Yoshimune, putra keempat Mitsusada, menjadi daimyo Kii pada tahun 1705. Kemudian ia menjadi shogun. Yoshimune mendirikan Gosankyo untuk menambah atau mungkin menggantikan Gosanke. 2 putranya bersama dengan putra kedua penerusnya Ieishige menjadi pendiri garis Tayasu, Hitotsubashi, dan Shimizu. Berbeda dengan Gosanke, mereka tidak menguasai domain atau daerah kekuasaan. Meski begitu, mereka tetap menonjol sampai akhir pemerintahan Tokugawa. Dan beberapa shogun kemudian dipilih dari garis keturunan Hitotsubashi. Pada tahun 1745, Yoshimune pensiun
mengambil gelar Ogoso dan menyerahkan jabatan publiknya kepada putra sulungnya. Yoshimune meninggal pada tanggal 12 Juli 1751. Nama Buddhisnya adalah Yuto Kuin dan dia dimakamkan di Kannaiji. Tokugawa Ieyasu. Tokugawa Ieyasu lahir pada tanggal 28 Januari 1712 dan wafat pada tanggal 13 Juli 1761. Ia adalah shogun ke-9 dari Kesogunan Tokugawa dari Jepang. Memerintah selama 15 tahun, dari tahun 1745 sampai tahun 1760. Tokugawa Ieyasu adalah putra pertama Tokugawa Yoshimune dan selirnya yang bernama Osuma no Kata, putri Okubo Tadanao. Nama kecil Tokugawa Ieyasu adalah Nagatomi Maru. Ia menjalani upacara kedewasaan Genpuku pada tahun 1725. Istri pertamanya, Naminomiya, adalah putri Pangeran Fushimi-nomiya Kuninaga. Pada tahun 1733, Naminomiya Masuko mengalami keguguran dan meninggal. Istri keduanya, Oko, adalah putri salah satu anggota istana yang mengikuti istri pertamanya dari istana kekaisaran ke istana kesogunan di Edo. Istri kedua yang terkenal baik hati ini adalah ibu dari Ieyasu yang kelak menjadi pewaris Ieyasu. Pada tahun 1745, Ieyasu diangkat menjadi shogun. Ieyasu menderita penyakit kronis dan cacat bicara parah yang membuat cara bicaranya hampir tidak dapat dipahami. Pilihan Yoshimune atas Ieyasu sebagai pewarisnya menimbulkan kontroversi besar di kalangan kesogunan karena adik laki-lakinya Tokugawa Munetake dan Tokugawa Munetada tampaknya merupakan kandidat yang jauh lebih cocok. Yoshimune terus bersikeras pada keputusannya, mendukung prinsip anak sulung Konfusianisme, dan Ieyasu melanjutkan perannya sebagai shogun. Yoshimune mengarahkan urusan pemerintahan setelah pensiun resminya pada tahun 1745. Tindakan ini dirancang untuk memastikan bahwa Ieyasu aman sebagai shogun. Ieyasu tetap menjadi shogun sampai tahun 1760. Karena tidak tertarik pada urusan pemerintahan, Ieyasu menyerahkan semua keputusan di tangan bendaharanya, Ooka Tadamitsu. Dia secara resmi pensiun pada tahun 1760 dan mengambil gelar Ogoso, mengangkat putra pertamanya Tokugawa Ieyasu sebagai shogun ke-10 dan meninggal pada tahun berikutnya. Putra kedua Ieyasu, Tokugawa Shigeyoshi, menjadi pendiri klan Shimizu Tokugawa yang bersama dengan Tayasu dan Hitotsubashi didirikan oleh adik laki-laki Ieyasu menjadi Gosankyo. 3 cabang kadet keluarga Tokugawa yang dapat dipilih sebagai shogun masa depan jika jalur utama keluarga Tokugawa berhenti atau tidak ada keturunan laki-laki. Mereka bergabung dengan 3 cabang kadet yang ada, Gosanke, tempat ayah Ieyasu Yoshimune dilahirkan. Ieyasu meninggal pada tahun 1761. Gelar anumertanya adalah
Junsei-in, dan makamnya berada di Mausoleum keluarga Tokugawa di Josoji di Shiba. Jenazahnya dibongkar dan menjalani penyelidikan ilmiah dari tahun 1958 hingga 1960. Ditemukan bahwa giginya bengkok dan cacat parah, membenarkan referensi sejarah tentang cacat bicaranya. Tokugawa Ieyasu. Tokugawa Ieyasu lahir pada tanggal 20 Juni 1737 dan wafat pada tanggal 17 September 1786. Tokugawa Ieyasu adalah putra Tokugawa Ieyasu dan Okonokata atau Shinshin-in. Ia adalah shogun ke-10 dari Keshogunan Tokugawa dari Jepang yang menjabat selama 26 tahun dari tahun 1760 hingga 1786. Nama masa kecil Tokugawa Ieyasu adalah Takechiyo. Ieyasu meninggal pada tahun 1786 dan diberi nama Buddha Sunmyoin dan dimakamkan di Kanai-ji. Semua putra Tokugawa Ieyasu meninggal dunia sebelum ayahnya wafat. Oleh karena itu, ia mengambil Hitotsubashi Toyochiyo sebagai anak angkat, yang kemudian menjadi shogun menggantikannya. Tokugawa Ieyasu. Tokugawa Ieyasu lahir pada tanggal 18 November 1773 dan wafat pada tanggal 22 Maret 1841. Ia adalah shogun ke-11 di Keshogunan Tokugawa dari Jepang yang menjabat selama 50 tahun dari tahun 1787 hingga 1837. Tokugawa Ieyasu adalah putra dari Tokugawa Harusada dan Otomi no Kata. Tokugawa Harusada adalah putra dari Tokugawa Monetada dan Oyuka no Kata. Tokugawa Monetada adalah putra dari Tokugawa Yoshimune dan Aume no Kata atau Shinshin-in. Tokugawa Yoshimune adalah putra dari Tokugawa Mitsusada dan Oyuri no Kata atau Juenin. Tokugawa Mitsusada adalah putra dari Tokugawa Yorinibu dan Nagawa Dono. Tokugawa Yorinobu adalah putra dari Tokugawa Ieyasu dan Kageyama Dono. Jadi, Tokugawa Ieyasu adalah udek-udek atau keturunan ke-6 dari Tokugawa Ieyasu. Ieyasu meninggal pada tahun 1841 dan diberi nama Buddha Bankyoin
dan dimakamkan di Kaneiji. Tokugawa Ieyasu. Tokugawa Ieyasu lahir pada tanggal 22 Juni 1793 dan meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1853. Ia adalah shogun ke-12 dari Keshogunan Tokugawa dari Jepang yang memerintah selama 16 tahun dari tahun 1837 hingga 1853. Ieyasu adalah putra kedua dari shogun ke-12 Tokugawa Ieyanari dari selirnya Oraku no Kata atau Korin-in. Nama kecil Tokugawa Ieyasu adalah Tashijiro. Toshijiro ditunjuk sebagai pewaris setelah kematian kakaknya, Takechiyo. Ia menjadi shogun pada tanggal 2 September 1837 pada usia 45 tahun setelah ayahnya Tokugawa Ieyanari pensiun. Namun, Ieyanari terus memegang banyak kekuasaan dari belakang layar. Dan baru setelah kematiannya pada tahun 1841, Roju Misono Tadakuni mampu membersihkan pemerintahan dari kelompoknya dan mempersiapkan langkah-langkah untuk merombak keuangan dan kendali keshogunan. Setelah kelaparan besar Tenpo tahun 1032 sampai 1836. Matthew Perry, seorang komodor tentara Angkatan Laut Amerika Serikat, tiba di Jepang pada tanggal 3 Juni 1853 dalam misi untuk memaksakan perjanjian yang membuka perdagangan bagi Jepang. Ieyasu meninggal pada tanggal 27 Juli 1853 sebelum perjanjian tersebut dapat diselesaikan karena gagal jantung yang mungkin disebabkan oleh serangan panas dan digantikan oleh putra ketiganya, Tokugawa Ieyasu. Tahun berikutnya, Keshogunan Tokugawa terpaksa menerima tuntutan Amerika Serikat dengan menandatangani Konvensi Kanagawa. Makam Tokugawa Ieyasu berada di Mausoleum keluarga Tokugawa di Jojoshi di Shiba. Nama Buddhisnya adalah Shinto-kuin. Tokugawa Ieyasu. Tokugawa Ieyasu lahir pada tanggal 6 Mei 1824 dan wafat pada tanggal 14 Agustus 1858. Ia adalah shogun ke-13 dari Keshogunan Tokugawa dari Jepang. Ia menjabat selama 5 tahun dari tahun 1853 hingga 1858. Ia lemah secara fisik dan oleh karena itu dianggap oleh para sejarawan kemudian tidak layak menjadi shogun. Pemerintahannya menandai dimulainya periode Bakumatsu. Ieyasu lahir di Kastil Edo sebagai Masanosuke, putra keempat dari shogun ke-12 Tokugawa Ieyasu dengan selirnya yang dikenal sebagai Honjuin. Karena sebagian besar anak-anak Ieyasu meninggal saat masih bayi atau sebelum dewasa, Ieyasu ditunjuk sebagai ahli waris pada usia yang sangat dini. Namun, interaksinya dengan orang-orang dibatasi dalam upaya mencegah tertular penyakit apapun.
Beberapa sejarawan berteori bahwa dia mungkin menderita cerebral palsy. Dia menderita penyakit cacar pada masa kanak-kanaknya yang membuat wajahnya bopeng. Setelah kematian Tokugawa Ienari pada tahun 1841, timbul kekhawatiran mengenai kelayakan Ieyasu sebagai ahli waris. Dengan Tokugawa Yoshinobu ditunjuk sebagai calon penerusnya. Namun, hal ini ditentang keras oleh Roju Abe Masahiro dan Ieyasu tetap menjadi pewarisnya. Ieyasu menjadi shogun setelah kematian mendadak ayahnya, Tokugawa Ieyasu, di puncak periode kapal hitam. Karena kesehatannya yang buruk, ia tidak mengambil peran aktif dalam urusan politik, meninggalkan negosiasi dengan Amerika di tangan Abe Masahiro. Konvensi Kanagawa ditandatangani pada tanggal 31 Maret 1854. Abe mengundurkan diri dari jabatannya tidak lama kemudian dan digantikan sebagai pemimpin Roju oleh Hotta Masayoshi. Wabah kolera yang meluas dari tahun 1858 hingga 1860 diyakini telah menewaskan antara 100.000 sampai 200.000 orang di Edo saja. Ieyasu meninggal tanpa anak pada tahun 1858, kemungkinan karena wabah kolera. Makamnya berada di kuil klan Tokugawa di Kannaiji, di Ueno. Nama budanya adalah Okioin. Paksi-paksi politik di dalam pemerintahan Bakufu berselisih mengenai suksesi. Tokugawa Nariaki dari Mito, Satsuma, dan lainnya ingin melihat Tokugawa Yoshinobu sebagai penggantinya. Sedangkan pejabat Auku dan Shogun termasuk Lee Naosuke mendukung Tokugawa Iemochi dan berhasil. Pertengkaran ini berakhir dengan pembersihan Ansei. Tokugawa Iemochi. Tokugawa Iemochi lahir pada tanggal 17 Juli 1846 dan wafat pada tanggal 29 September 1866. Ia adalah shogun ke-14 dari Kesogunan Tokugawa dari Jepang yang menjabat selama 8 tahun dari tahun 1858 hingga 1866. Pada masa pemerintahannya terjadi banyak kekacauan internal akibat terbukanya kembali Jepang terhadap negara-negara barat. Pada masa pemerintahan Iemochi juga terjadi melamanya Kesogunan Tokugawa. Tokugawa Iemochi pada masa kecilnya bernama Kikuchiyo. Ia adalah putra tertua dari penguasa daerah kekuasaan Wakayama, generasi ke-11, Tokugawa Nariyuki, dengan selirnya yang dikenal sebagai Chitsujoin, dan lahir di kediaman di daerah kekuasaannya di Edo, sekarang Minatoku di Tokyo. Tokugawa Nariyuki adalah putra bungsu dari Shogun ke-11 Tokugawa Ienari dengan selirnya yang bernama Otase no Kata atau Myosoin. Pada tahun 1847, pada usia 1 tahun, ia diadopsi sebagai pewaris generasi ke-12
Daimyo Tokugawa Narikatsu dan menggantikannya pada tahun 1850. Pada tahun 1851, setelah ia dewasa, ia mengambil nama Tokugawa Yoshitomi. Pada tahun 1858, ia bertemu dengan Shogun Ieyasu dan istrinya Atsuhime. Tak lama setelah pertemuan mereka, dia diadopsi sebagai putra mereka dan ditunjuk sebagai penerus keluarga utama Tokugawa. Pilihan kepada Yoshitomi bukannya tanpa konflik. Ada faksi lain yang di pemerintahan yang mendukung Tokugawa Yoshinobu atau Matsudaira Naritami untuk menjadi shogun. Keduanya tidak seperti Yoshitomi adalah orang dewasa. Setelah menjabat shogun, Yoshitomi mengubah namanya menjadi Tokugawa Iemochi. Kematian dininya pada usia 20 tahun mengakhiri pernikahan singkatnya dengan putri Kasunomiya. Sebelum meninggal, ia mengadopsi seorang putra. Tayasu Kamenosuke, yang kemudian dikenal sebagai Tokugawa Ieyasu, sebagai ahli waris sahnya. Saat itu, Tayasu Kamenosuke baru berusia 3 tahun. Namun, saat keshogunan Tokugawa sedang berperang dengan Choshu, Tokugawa Yoshinobu dewasa diangkat menjadi shogun ke-15. Shogun Yoshinobu kemudian mengadopsi anak angkat Iemochi, Tayasu Kamenosuke. Setelah kematian Iemochi, Kasunomiya mengganti namanya menjadi Seikan in Nomiya. Penyebab kematian Iemochi banyak diberitakan sebagai gagal jantung akibat beriberi, penyakit akibat kekurangan tiamin atau vitamin B1. Iemochi meninggal pada tahun 1866 dan dimakamkan di Zozoji. Nama Buddhisnya adalah Sonmyoin. Tokugawa Yoshinobu. Pangeran Tokugawa Yoshinobu juga dikenal sebagai Keiki, lahir pada tanggal 28 Oktober 1837 dan wafat pada tanggal 22 November 1913. Ia adalah shogun ke-15 dan yang terakhir dari keshogunan Tokugawa dari Jepang, yang menjabat selama 1 tahun, dari tahun 1866 hingga 1867. Ia adalah bagian dari gerakan yang bertujuan untuk mereformasi sistem pemerintahan keshogunan yang menua. Namun, pada akhirnya tidak berhasil. Dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai shogun pada akhir tahun 1867 dengan tujuan untuk mempertahankan pengaruh politik. Setelah upaya ini gagal, menyusul kekalahan di pertempuran Toba Fushimi. Pada awal tahun 1868, ia pensiun dan menghindari perhatian publik selama sisa hidupnya. Tokugawa Yoshinobu lahir di Edo sebagai putra ketujuh Tokugawa Nariaki, Daimyo Mito.
Mito adalah salah satu Go-sanke, 3 keluarga cabang klan Tokugawa yang berhak dipilih sebagai shogun. Nama lahirnya adalah Matsudaira Shichiromaru. Ibunya adalah Putri Arisugawa Yoshiko, seorang anggota Arisugawa Nomiya, cabang kadet keluarga kekaisaran. Melalui garis keluarga ibunya, ia adalah sepupu ketiga dari Kaisar Ninko saat itu. Tokugawa Nariaki adalah putra dari Tokugawa Harutoshi dan Toyama Dono. Tokugawa Harutoshi adalah putra dari Tokugawa Harumori dan Yayohime. Tokugawa Harumori adalah putra dari Tokugawa Munemoto dan Sakakibara. Tokugawa Munemoto adalah putra dari Tokugawa Munetaka dan Miyohime. Tokugawa Munetaka adalah putra dari Matsudaira Yoritoyo dan Yuasa Dono. Matsudaira Yoritoyo adalah putra dari Matsudaira Yoritoshi. Matsudaira Yoritoshi adalah putra dari Matsudaira Yorishige. Matsudaira Yorishige adalah putra dari Tokugawa Yoripusa dan Nakagawa Dono. Tokugawa Yoripusa adalah putra dari Tokugawa Ieyasu dan Kageyama Dono. Jadi, Tokugawa Yoshinobu adalah Gerobak Sente atau keturunan ke-10 dari Tokugawa Ieyasu. Atas dorongan ayahnya, Shichiromaru diadopsi oleh keluarga Hitotsubashi Tokugawa agar memiliki kesempatan lebih baik untuk menjadi shogun dan mengubah nama depannya menjadi Akimune. Ia menjadi kepala keluarga pada tahun 1847, menjadi dewasa pada tahun itu, menerima pangkat dan gelar istana dan mengambil nama Yoshinobu. Pada tahun 1860, Yoshinobu diangkat kembali sebagai kepala keluarga Hitotsubashi. Dan pada tahun 1862 dinominasikan untuk menjadi wali shogun atau shogun Kokensoku dan menerima posisi tersebut segera setelahnya. Pada tahun 1864, Yoshinobu sebagai komandan pertahanan istana kekaisaran mengalahkan pasukan Chosu dalam upaya mereka untuk merebut gerbang Hamaguri atau Hamaguri Gomon, istana kekaisaran, dalam apa yang disebut insiden Kinmon. Hal ini dicapai dengan menggunakan kekuatan koalisi Aizu Satsuma.
Setelah kematian Tokugawa Iemochi pada tahun 1866, Yoshinobu dipilih untuk menggantikannya dan menjadi shogun ke-15. Segera setelah kenaikan Yoshinobu sebagai shogun, perubahan besar dimulai. Perombakan besar-besaran pemerintahan dilakukan untuk memulai reformasi yang akan memperkuat pemerintahan Tokugawa. Khawatir akan penguatan kesogunan Tokugawa di bawah penguasa yang kuat dan bijaksana, samurai dari Satsuma, Chosu, dan Tosa membentuk aliansi untuk melawannya. Di bawah panji Son Choi atau hormati kaisar, usir orang-orang barbar. Mereka berupaya mewujudkan mengakhiri kekuasaan kesogunan. Meskipun pendekatan mereka berbeda-beda. Secara khusus, Tosa lebih moderat. Mereka mengusulkan kompromi di mana Yoshinobu akan mengundurkan diri sebagai shogun, tetapi memimpin Dewan Pemerintahan Nasional baru yang terdiri dari berbagai daimyo. Untuk tujuan ini, Yamonouchi Toyonori, penguasa Tosa, bersama dengan penasihatnya, Goto Sojiro, mengajukan petisi kepada Yoshinobu untuk mengundurkan diri agar hal ini dapat terwujud. Pada tanggal 9 November 1867, Yoshinobu mengajukan pengunduran dirinya kepada kaisar dan secara resmi mengundurkan diri 10 hari kemudian, mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada kaisar. Dia kemudian mundur dari Kyoto ke Osaka. Kesepakatan damai tercapai di mana Tayasu Kamenosuke, kepala muda dari cabang keluarga Tokugawa, diadopsi dan dijadikan kepala keluarga Tokugawa yang baru. Pada tanggal 11 April, Kastil Edo diserahkan kepada tentara kekaisaran dan kota tersebut terhindar dari segala ancaman perang habis-habisan. Bersama Kamenosuke yang mengambil nama Tokugawa Ieyasu, Yoshinobu pindah ke Shizuoka. Pada tahun 1902, Kaisar Meiji mengizinkan untuk mendirikan kembali wangsanya sendiri sebagai cabang Tokugawa atau BK dengan pangkat tertinggi dalam gelar bangsawan, yaitu Pangeran atau Kosaku, atas pengabdiannya yang setia kepada Jepang. Ia duduk di House of Peers dan mengundurkan diri pada tahun 1910. Tokugawa Yoshinobu meninggal pada tanggal 21 November 1913 dan dimakamkan di pemakaman Yanaka, Tokyo. Demikian video tentang silsilah Shogun Tokugawa, kesogunan terakhir di Jepang. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.